好，准备好了。OK， 我们可以开始了。OK， 我先放那个 PPT 好了。我们上个礼拜就是到第4课嘛，这是第四什么投影片？我看一下哦。Let's see。第4个就是跟买卖有关系，sama belanja ya, hubungannya sama belanja, 买卖。Nah, cuman sebelum nanti kita lihat aja ya, sebelum nanti masuk ke topik bahasan belanja ini, saya tawarkan perlu bahas UTS-nya apa enggak? Sampai saya sekalian absen ya. Oke, di sini yang saya lihat ada Mbak. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 4. Mbak Sriwinarni, Mbak Watini, Agus Susianti, Teguh Susanti, Mbak Ratmi, Mbak Amini, Mbak Kusnul Fatimah, Mbak Endang Rahayu, Mbak Risalia. Udah, siapa lagi yang belum nih? Ada yang belum kalau ada yang belum merasa belum dipanggil, silakan absen ya. Mbak Sriwinarni, Mbak Watini, Mbak Agus Susianti, Mbak Teguh Susanti, Mbak Ratmi, Mbak Amini, Mbak Kusnul Fatimah, Mbak Endang Rahayu, dan Mbak Risalia. Nah, karena ada yang minta UTS dibahas, saya buka dulu. Oke, UTS-nya kemarin. Mbak Endang Rahayu sudah saya panggil tadi. Mbak Ayu Mas Ayu Endang Rahayu kan? Ya udah Mbak. Oke. Taruh gimana kemarin ya? Google Docs. Oke, pertanyaan pertama kemarin kita bahas UTS ya. Ini UTS. Halo, suara masih kecil. Wah, ini masalahnya nih kalau. Oh alah, dia maksudnya dari depan. Ya udah, oke deh. Coba kalau saya ganti pakai cek di mikrofon. Kalau sekarang bagus nggak? Udah, suaranya bagus nggak? Oke. Pertanyaan pertama kemarin ini. 下面这些字哪一个不是食物？Ini pertanyaan yang kemarin.
Di bawah ini manakah yang bukan termasuk makanan? Jawabannya ada haishen, ada diancai, kemudian ada cincai, kemudian ada italimian, kemudian ada tian-tian. Oke, A, B, C, D, E. Jawaban mana yang benar? B. Oke, betul. Kenapa kok B? Tianca itu artinya apa? Pesan menu, betul. Pesan menu adalah kata kerja ya. Jadi ini bukan makanan, bukan kata benda. Ini adalah kata kerja, memesan makanan, betul. Jadi jawabannya adalah B. Ada yang perlu ditanyakan dari soal ini? Untuk pilihan jawaban yang lain semuanya jelas ya. Haishen itu seafood, cincai itu sayuran, italimian itu spaghetti, tian itu adalah dessert atau makanan penutup. Oke ya? Oke. Ini saya hapus. Oh, saya ganti jawabannya deh. Nanti saya ganti soalnya ya. Oke, kemudian soal kedua. Pelayannya ditanya seperti ini. Pelanggannya tanya seperti ini. Fuushen, 可以麻烦你给我一个汤匙吗？我不会用。Nah, di sini ada pelanggan yang memanggil pelayan restoran ya. Dia bilang, pelayan restoran bisa minta tolong nggak? Bisa kasih saya sendok. Saya tidak bisa pakai atau saya tidak bisa menggunakan. Kira-kira dia tidak bisa menggunakan apa? Kalau dia minta sendok berarti nggak bisa pakai. Pakai sumpit ya. Kuaizi. Nah ini sengaja saya tulis pilihannya semuanya karakternya mirip-mirip ya. Karakternya mirip-mirip supaya teman-teman belajar untuk mencari tahu karakter mana yang tepat untuk semua jawaban yang sama. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Sebentar. Terus ini udah. Ini apa sih? Oh, ada 3 ya. Oke, ada A, B, C, D, E. Kira-kira yang mana yang betul? Sama-sama sumpit semua. Yang kita harapkan adalah tulisan quite. Mana yang dipakai? Betul yang A. Ya. Jawabannya adalah A. Kalau yang kedua, yang B, ini dua-duanya salah. Kuai yang karakter pertama yang ini artinya adalah cepat. Kuai. Sementara kuainya sumpit itu ada radikal ininya, radikal cepatnya, cuman di atasnya ada radikal bambu. Teman-teman masih ingat radikal bambu nggak? Ini radikal bambu yang kayak gini nih. Di atasnya ada radikal bambu kayak gini. Karena kan sumpit kan terbuat dari bambu ya pada awalnya. Kemudian yang ketiga, jawaban yang ketiga ini sudah tepat. Yang pertama tapi yang kedua salah. C-nya ini adalah C untuk huruf, bukan C yang kita maksud ya, beda. Jadi kurang tepat yang C.
Yang D ini malah bacanya Quaile. Quaile. Tapi bukan Quaile-nya bahagia ya, ini Quaile. Quaile artinya cepat lah. L-nya ini cuma partikel aja. Yang terakhir juga keliru, ini yang karakter kedua adalah L bukan Z. Oke. Untuk yang ini ada yang perlu ditanyakan nggak? Jelas ya? Oke, saya hapus ya. Saya lanjutkan pertanyaan ketiga. Karakter Mandarin yang di atas mempunyai berapa goresan? Bentar, ini harus saya carikan dulu. Ini aja deh. Ups. Capture pakai oke. Pertanyaan berikutnya itu tentang mana ya? Sosial screenshot. Oke, karakter ini Chanting the Chan. Ya, karakter yang ini. Ini ada berapa goresan? Jawabannya 16, 17, 18, 19, 20. Ada berapa goresan? (15) kok malah dikit. Jawabannya ini bocorannya malah dari 16 ya. 16, 17, 18, 19, 20. Oke, ada yang jawab 16, ada yang 20. Kita buktikan ya. Mari kita buktikan bersama-sama. Saya pakai warna biru karena ini karakter dengan nada 1. Oke, dihitung bareng-bareng nih. 1, 2, 3, 4. Ini satu goresan ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 goresan. Barangkali ada yang menjawab lebih banyak dari 16, kemungkinan terkecoh dari beberapa goresan yang sebenarnya itu dihitungnya 1 ya, bukan 2 ya. Contoh. Oh ya, nggak apa-apa Mbak Aika Nurvitasari. Nomor 47. Eka Nurvitasari. Ada yang belum absen? Ini ada siapa nih yang baru nih yang belum saya lihat? Oh, Mbak Awin. Mbak Awin nomor berapa nih? Udah absen belum? Mbak Awin ada orangnya ini? Nggak ada suaranya. Nggak ada yang nulis sini ya. Mbak Awin Mualifah. Saya lihat namanya di daftar peserta tapi belum absen kayaknya nih. Nah, absennya berapa kalau boleh tahu? Empat. Oke, makasih ya. Oke. Saya misalkan contohkan di sini ada beberapa karakter yang dia Oke. Seperti ini. Ini hitungannya 1 goresan. Ini juga 1 goresan.
kemudian ini satu goresan, terus ini juga satu goresan ya. Kalau misalkan teman-teman keliru menghitung masing-masing ini dianggap satu, maka bisa jadi 20 totalnya ya. Bisa dipahami? Untuk menyimak lebih lanjut lagi, ini kenapa bisa satu goresan, bisa merujuk kembali ke pelajaran yang sudah diberikan sama Wu Lao Shi ya, Melissa Wu. Saya ingat di video beliau ada penjelasan tentang ini. Oke ya, saya lanjut ya. Saya hapus. Oke, selanjutnya soal nomor berikutnya, Xiansen Niao Tian semua. Xiansen Niao Tian semua. Jadi orang yang A bilang, "Tuan, Anda ingin pesan apa?" Nah, kemudian ini beberapa jawaban dari B yang teman-teman perlu perhatikan mana yang paling tepat ya. Yang pertama dia bilang, "Wo yao dian yi bei tang." Wo yao dian yi bei tang. Saya pingin pesan segelas sup ya. Kemudian kedua, "Wo yao dian yi wan fan." Saya pingin pesan, maksudnya sih dia mau bilangnya mangkok ya, cuman di sini wannya ternyata adalah wannya malam atau larut ya, wannya larut. Nah, itu yang nomor 2. Yang nomor 3, wo yao dian yi wan tang ci. Saya mau pesan semangkok ya, mangkoknya udah benar, tapi yang dipesan di sinilah semangkok sendok. Nah, kalau ada nggak orang yang pesan semangkok sendok ya, ngeri ya ada orang makan sendok ya, kayak limbat nanti. Itu yang ketiga. Yang keempat, wo yao dian iwan niu rou mian. Saya pingin pesan semangkok mie sapi. Nah, ini yang paling masuk akal, bener nggak? Wo yao dian yi pan yin liao. Terus yang ketiga 5, wo yao dian yi pan yin liao. Saya mau pesan sepiring minuman. Oke, dari yang keempat jawaban ini mana yang paling tepat? Oke, Mbak Kotia. Betul, jawabannya yang D ya, karena yang lainnya nggak masuk akal ya. Ada yang minum pakai piring? Anjing ya. Kalau manusia minum pakai gelas. Terus ada yang mau makan semangkok semangkok sendok? Ada ya yang mau yang main jaran kepang ya, main kuda lumping. Ada yang makan yang pesen sup pakai gelas? Mungkin ada sih ya, cuman ini nggak lazim. Kita yang pilih yang paling lazim, yang paling masuk akal, yang D. Oke ya, ada pertanyaan dari soal yang ini? Jelas semuanya? Jelas ya. Oke, selanjutnya nomor 5. Laoban, 请问一下，你的餐馆每天7点会开? Oke, dari semua karakter di sini, saya nggak perlu tulis jawabannya deh. Ditebak aja mana dari satu kalimat yang ada di sini, ya. Mana yang karakternya tidak tepat? Iya, Mbak Kotia lagi bahas soal UTS. Jawabannya kemarin ada isya, ada te. Ini jawabannya pertama. Apakah ini yang salah? Isya. Ataukah te ini yang salah? Te. Penggunaan te di sini salah atau benar? Ataukah mungkin kuan yang salah di sini? Atau mungkin ci yang ada di sini? Atau mungkin tien yang ada di sini yang salah? Mbak Ling Ana jawab wannya, Mbak Ratmi jawab ci-nya.
Wan, mana ada Wan? Hah, Wan? 老板，请问一下，你的餐馆每天7点会开？Saya bahas satu persatu deh ya. Jawabannya yang bawah ini bisa dihiraukan, Mbak. Ini nggak kita bahas. Ini jawaban yang soal yang tadi. Lihat soal yang ini aja dulu. Jadi isya ini udah benar, nggak ada yang keliru dengan isya. Te-nya juga memang harusnya pakai te. Cocok, memang sudah cocok di sini ya. Cankuan bisa pakai cankuan atau canting. Cankuan kemarin sudah kita bahas. Ini juga salah satu bentuk kata benda yang artinya adalah restoran. Nah, ci-nya ini yang keliru. Apa kelirunya? Kelebihan atau kekurangan? Salah penulisannya, ya betul. Harusnya G-nya yang nada 3 ya, yang artinya adalah berapa. Jadi G yang ini saya tuliskan di sini ya. Jadi yang ini tidak perlu radikal mu yang sebelah kanan ini. Ini radikal ini, yang radikal ini tidak perlu. Jadi cukup yang diperlukan adalah radikal yang ini saja. Ini G untuk nada berapa? Nada 3. G. Oke. Kalau yang ada mu-nya, yang ada karakter pohon sebelah kiri ini gunanya untuk yang mesin ya. Fei Qi, Qi Che, dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Bisa saya hapus. Saya lanjutkan pertanyaan nomor 6. Di nomor 6 pertanyaannya adalah 你知道怎么去学校吗? Ta捷运 坐小黄 坐椅子 搭公车 搭计程车. Oke, Mbak Wiwi. Manakah yang di sini yang ditanyakan adalah jawaban yang tidak mungkin untuk pertanyaan di atas. Ta sama zuo dua-duanya bisa digunakan untuk melambangkan bahwasanya kita menumpang atau naik kendaraan. Jadi sekali lagi ta dan zuo ada 4 ya. Ta dan zuo. Zuo. Dan ta, ini dua-duanya bisa digunakan untuk naik kendaraan. Oke. Jadi semuanya boleh, kata kerja yang digunakan di sini boleh sah-sah saja. Jieyun, MRT, Xiaohuang. Xiaohuang itu artinya taksi ya. Ini hanya digunakan di Taiwan saja. Kalau teman-teman bilang Xiaohuang di Cina daratan, orang-orang nggak bakal ngerti. Gongce ini adalah bis, Jichengce ini juga taksi, yang lebih resmi ya. Dan Yizi ini yang nggak mungkin ya nggak. Yizi. Siapa yang kemana-mana ke sekolah naik kursi? Sangar yo. Kursi tidak mlaku dhewe. Oke. Saya lanjutkan ya. Ini saya rasa nggak ada masalah. Saya lanjutkan. Teman-teman jangan khawatir ya. Soal UTS kemarin semuanya sebenarnya mungkin semua untuk bisa dikerjakan. Karena saya ambilkan dari catatan. Dan lebih-lebih saya ambilkan dari
PR yang pernah saya berikan. Jadi nggak mungkin saya ngasih soal itu yang di luar informasi yang pernah saya sampaikan ke teman-teman semua. Oke, saya kasih beberapa pilihan kalimat Mandarin. Keliru, bukan yang ini. Mana ini? Iya betul. Yang saya ingin tanyakan adalah kalimat Mandarin manakah yang berarti saya suka menjual celana? Oke. Saya kasih 5-5-nya dulu, saya tampilkan di sini. Sekali lagi, kalimat dalam bahasa Indonesianya adalah saya suka menjual celana. Oke. Yang pertama, ini bacanya adalah 我喜欢买裤子. Ini artinya saya suka membeli celana. Jadi ini artinya adalah membeli. Ya, membeli. Jadi keliru ya. Kemudian ini ada 我喜欢买柜子. Ini sama-sama 裤子 tapi ini garasi ya. Yang ini garasi. Jadi ini dua kata salah. Ini garasi artinya. Kemudian yang ketiga, 我喜欢贵裤子. Saya suka celana mahal. 贵裤子. Saya suka celana mahal. Terus yang keempat, 我喜欢贵裤子. Saya suka garasi mahal. Nah, baru yang keempat ini yang 我喜欢卖裤子. Saya suka jual celana. Jadi yang tepat adalah yang E. Karena pertanyaannya yang diminta adalah saya suka menjual celana. Oke. Jadi teman-teman perlu perhatikan sekali lagi perbedaan antara beli dan jual itu terletak di bagian atasnya. Kalau untuk yang beli, ini ya, atasnya itu gambar mata. Atau gambar, ini sebenarnya bukan gambar mata sih, gambar radikal jaring. Awalnya ini radikal jaring. Nah, yang ini ya, ini untuk yang membeli. Untuk yang menjual ada 4 ya, mai, ditambahi atasnya ya, ada tambahan ini radikal tanah di atasnya. Jadi perlu diperhatikan di sini ada tambahan ekstra radikal di sini ya, dibandingkan dengan yang mai. Oke. Terus yang kue jelas beda banget. Yang kue itu kayak gini, kue untuk mahal. Bawahnya sama semua ya, radikal itu kerang. Cuman yang kue itu kayak gini. Oke. Memper tipis sama yang jual ya, hati-hati. Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 8. Pertanyaan nomor 8, saya menanyakan nada dari kalimat berikut ini. 您是老师吗? 您是老师吗? Oke, nggak perlu lihat jawabannya yang bawah ya, ini nggak usah dilihat. Jadi kira-kira 您是老师吗 ini ada berapa saja? 您是老师吗? Yang pertama ini ada berapa? 您 Betul, ini ada 2. Beda sama ni ya. Ni itu nada 3, tapi nin itu nada 2. Nin ini digunakan untuk mengatakan kamu, Anda, tapi kepada orang yang lebih sepuh biasanya, untuk penyebutan yang lebih sopan. Nin. Oke, kemudian shi ini ada berapa?
Shi, nada 4. Oke, betul. Lao. Shi de lao. Lao, nada berapa lao? Lao. Betul, nada 3. Lao shi. Shi nada berapa? Shi nada 1. Ma. Nada berapa? Ma. 你是老师吗? Ma ini adalah nada 5 atau nada netral ya. Jadi 2, 4, 3, 1, 5. Mbak Liling Ana tanya gimana cara membedakan nada. Cara membedakan nada. Ya pertama yang paling akurat lihat kamus, Mbak ya. Lihat kamus. Terus yang kedua ya mendengar dari percakapan orang-orang itu sudah kelihatan sebenarnya. Nin, shi, lao, shi ma. Nin itu berarti kan nadanya nada naik ya. Nin. Nin. Shi. Lao. Shi. Ma. Oke. Setiap kali saya menjelaskan vocabulary baru, itu saya selalu menyertakan itu kok nadanya juga. Ini nada berapa, dan saya selalu membedakan. Kalau nada 2 saya kasih warna hijau biar teman-teman lebih memudahkan untuk mengingat. Shi itu nada 4, nada 4 pakai warna merah, lao pakai coklat dan seterusnya. Teman-teman kalau misalkan lupa lagi bisa lihat slide-slide yang pernah saya share itu ya. Yang sementara ini 1 sampai 3 yang sudah saya share itu di dalamnya sudah saya bedakan untuk beberapa vocab baru. Itu saya bedakan warnanya supaya teman-teman lebih mudah untuk menghafalkan. Untuk pesanan YouTube-nya sudah sampai sampai YouTube nomor 10. Teman-teman bisa lihat di link yang kemarin sudah saya kasih, nomor 11 sampai 13. Insya Allah malam ini saya usahakan. Kalau nggak gitu besok pagi ya. Kalau nggak gitu besok sebelum ya. Oh ya, ini kan sekarang pertemuan ke-14 ya. 我们今天是第13课。13还是12？我有一点忘记了。反正我们还有就是有6个机会可以见面。Kita ada kesempatan untuk bersapa lagi itu 4 kali pertemuan sebenarnya sampai pertemuan 16 ya. Cuman kalau dilihat di jadwal kita masih punya slot 6. Kalau nggak salah ya. Kita masih punya slot 6, tapi sebenarnya kita cuman butuh 4 pertemuan lagi. Karena kemarin gara-gara terlalu semangat nambahin jadwal kelas tambahan ya, malah kebablasan ya. Kebablasan malah kelebihan 1 atau 2 gitu. Nanti teman-teman lihat saja nanti kalau misalkan teman-teman butuh kelas tambahan, kita bisa atur. Tapi kalau misalkan cukup 16 saja ya nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Ini soal nomor 8. Selanjutnya soal nomor 9. Ini gambarnya agak susah nih, saya capture aja deh.
Oke, ini yang soal berikutnya. Pertanyaan saya, yang atas ini namanya apa? Atas ini adalah base. Base itu semua ada satu ya. Oke. Terus yang kedua adalah汽车 mobil. Dan ketiga adalah 机车 atau motoce. Jadi ini ada dua kemungkinan. Kita bisa sebut 机车 机车 atau motoce. Motoce ini sebelum saya cek dulu sebentar. Nada dua. Motoce pakai warna hijau. Motoce派托的托 motoce. Ini to salah. To ini motoce. Oke. Jadi dari kelima jawaban yang telah disediakan, manakah jawaban yang tepat? 1 apa, 2 apa, 3 apa? Jadi yang A ini ada gongce, jieyun, motoce. Salah ya, karena ada jieyun, ini keliru. Nomor 2 bukan jieyun. Kemudian yang jawaban B, gongkong, cice, kemudian cice, kemudian ada zixingce. Nomor jawaban B juga salah karena apa? Yang pertama udah benar. Gongkong, cice ini adalah salah satu bentuk panjang dari bis ya, penyebutan yang lebih panjang dari bis, itu benar. Nomor 2 juga benar. Yang 3 yang salah. Zixingce ini artinya adalah sepeda pancal. Jadi teman-teman perhatikan yang ini artinya sepeda pancal. Kemudian gongce, yang jawaban C, gongce ini betul. Kemudian cice ini keliru karena cice yang ada di sini adalah sepeda motor. Dan yang ini yang mobil kebalik ya. Ini cice, ini sepeda motor. Yang ketiga ini cice, ini yang mobil kebalik posisinya.
Kemudian jawaban ke D, Kongkong Cica ini benar, Cicanya benar, tiganya Cica juga benar. Jadi jawaban D lah yang benar ya. Karena jawaban E kenapa kok salah? Kongkong ini udah salah ya. Apa artinya kongkong? Public, nggak jelas ya. Kemudian ada cu ce, ini taksi artinya. Apakah ini taksi? Nggak mesti. Taksi pula biasanya kalau di Taiwan warnanya kuning. Kemudian cice, oke ya. Jadi dia juga salah karena ininya salah dan ininya juga kurang tepat. Oke, jadi jawabannya benar adalah D. Pak, kalau motor listrik cara ngomong yang benar gimana? Hah, motor listrik? Motor listrik, saya kurang tahu Kak ini. Tianzi, listrik itu tianzi. Motor tianzi. Saya cek dulu sebentar. Ada nggak ya? Electric motorcycle. Electric bike. Di kamu saya nggak ada, saya kurang tahu. Mohon maaf. Hah? Centung, centong, centong, jiao ta che, centung. Oh, mungkin centong yang ini sebentar. Centong. Saya nggak punya soalnya, jadi saya nggak ngerti. Centong ce. Kayaknya sih yang ini. Bentar, saya copy paste ya. Saya coba cari di Google sebentar. Bukan. Atau zidong. Oh, zidong. Bukan centong, zidong. Zidong itu artinya otomatis. Nih, ketemu nih. Saya taruh di sini aja. Nih, zidong, jiao ta che. Oke. Zidong ini artinya otomatis atau otomatis. Jiao ta che, jiao ta che. Saya tuliskan itunya ya. Ini zi. Ada 4. Ini tong. Tong. Jiao. Ta. Che. Oke. Ini artinya electric motorbike. Oke, Mbak Atun. Mbak Atun nomor 3. Oke. Mbak Natalia belum absen. Natalia nomor berapa? Mbak Natalia absennya nomor berapa? Sebentar.
Ada yang bilang tientong, tientong, tientong motor, tientong. Saya cek dulu deh, ada nggak? Tientong. Oh, ada tientong ce atau tientong脚踏车. Tientong juga bisa, seperti yang dikatakan sama Mbak siapa nih? Mbak Ami ya, Mbak Ratmi. Ini saya tuliskan sekalian deh. Ini artinya juga saya lihat di Google sama gambarnya tadi menunjukkan hal yang sama. Ini artinya electric bike atau sepeda listrik. Tientong. Tien itu kan artinya listrik ya. Oke. Saya tuliskan tientong. Tien. Tientong. 脚踏车. Oke ya. Dua-duanya artinya electric motorbike atau electric motor bike. Oke. Bisa dipahami ya? Saya lanjutkan pertanyaan terakhir. Ini saya hapus ya. Oke, pertanyaan terakhir adalah jam. Xianzai几点? Xianzai几点? Halo, masih ada orang nggak nih? Kok nggak ada suaranya ya? Oh, khawatir saya. Oke. Xianzai 几点? Ih, mirip sama jam yang sekarang ya. Tapi beda. Kalau sekarang kan jam 10 lebih 10 ya. Tapi coba diperhatikan lagi panjang dan... Oh iya bener, nggak ada suaranya kan, ada ketikannya. Oke, ini jam berapa? Liang Tian Chong. Jam 2 kah? Atau I Tian 50 分? Jam 1 lebih 50? Atau 10 点10分? Jam 10 lebih 10? Atau 2点10分? Jam 2 lebih 10? Atau 10点钟 jam 10? Betul, ini jam 1 lebih 50. 1点50分. 1点50分 yang B. Oke, pertanyaannya mudah-mudah kan ya? Kesulitannya apa UTS ini? Oke semua kan? Keblinger sama jawabannya. Kenapa? Jawabannya gimana? Kenapa dengan jawabannya? Keblinger kenapa? Cara membedakan tulisannya.
Iya, nggak apa-apa. Memang butuh banyak latihan ya untuk yang mengenali tulisan tuh, karena mengenali gambar itu kan mengenali pola. Nah, semakin sering kita melihat tulisan Mandarin, nanti insya Allah akan terbiasa. Oke ya. Setelah saya kumpulkan semua nilainya kemarin, ada 17 peserta ujian ya, betul nggak? Yang sudah terdata masuk di saya itu ada Mbak Ratmi, Mbak Wiwi Rahayu, Mbak Kusnul Fatimah, Mbak Eka Nurvitasari, Mbak Rianti Handayani, Mbak Teguh Susanti, Mbak Watini, Mbak Amini, Mbak Kotiah, Mbak Sri Winarni, Mbak Risalia, Mbak Endang Rahayu, Mbak Awin Mu'alifah, Mbak Suti Rahmawati, Mbak Natalia Saryanti, Mbak Agus Susianti, Mbak Atun. Total 17 orang. Nilai rata-ratanya adalah 75 dari semua orang itu. Ya, nilai rata-ratanya adalah 75. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengevaluasi diri, silakan melihat saja dari nilai yang 75 itu nilai rata-rata teman-teman ada di bawah 75 atau di atas 75. Kalau di bawah jangan khawatir, masih ada kesempatan nanti penilaian yang ujian, ada penilaian tugas ya. Insya Allah akan banyak membantu, jadi jangan terlalu bersedih hati, berkecil hati kalau misalkan nilainya kurang dari 75. Buat yang lebih dari 75, selamat saya ucapkan, tetap semangat belajarnya ya, jangan lengah. Nanti masih ada ujian akhir UAS, moga-moga nilainya juga bisa tetap bagus. Semuanya tetap semangat ya. Terus ini apa namanya, untuk yang nilai UTS ini saya insya Allah akan tetap katrol, bantu dari kemarin kan ada yang menulis ya, menulis apa namanya, yang saya baca, saya minta untuk baca, saya bacakan soalnya, kemudian saya minta untuk tuliskan di atas kertas. Nanti teman-temannya sudah mengerjakan itu, insya Allah akan saya beri nilai tambahan untuk UTS-nya berdasarkan nilai itu. Berdasarkan hasil nilai penilaian terhadap tugas menulis UTS-nya itu ya, sebagai nilai tambahan. Sekalian saya bahas di sini ya, yang kemarin soal yang saya bacakan. Jadi ini adalah soal yang saya bacakan kemarin. Oke. Sambil saya praktekkan bagaimana cara menulisnya. Soal yang pertama, 我看一下. Ini semua soal yang sudah saya bacakan. Ini semuanya ada di latihan yang pernah teman-teman kerjakan ya. Jadi kalau misalkan mengerjakan PR dengan baik, insya Allah tidak ada masalah dengan soal-soal yang sudah saya gunakan di UTS ini. Oke. Ini tampaknya nanti sampai akhir kelas kita nggak sempat untuk bahas pelajaran ini. Kita lanjutkan ini besok saja ya, untuk Jumat ya, insya Allah. Saya selesaikan dulu pembahasan soal UTS-nya. Sekali lagi ini caranya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini wo. Kemudian kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isya. Kan isya. I-nya gampang kan ya. Sya. 1, 2, 3. Yang wo tolong ulangi sekali lagi. Oke. Mau nulis di papan?
Mau. Oh ya udah. Mungkin tapi nggak nutut ya waktunya ya, nggak apa ya. Nanti saya tambahin waktu deh. Tadi karena mulainya juga agak telat. Mungkin saya tambahkan 15 menit ya. Cek saya tambahin dulu kelasnya. Extend 15 menit. Oke. Oke, bentar. Cukup nggak ya ini ya? Nulisnya agak agak kecilan dikit aja mungkin ya. Sisi nggak cukup ini. Ini nggak apa lah. Tak kei sak mini. Tulis di sebelah kanannya ya teman-teman ya. Oke, siapa yang mau ngejakan nomor 1? Oke, Mbak Ayu Mas Ayu. Nomor 1 Mbak Ayu Mas Ayu. Nomor 1 Mbak Ayu Mas Ayu. Nomor 2 siapa? Nomor 3 Mbak siapa tadi? Oke, Mbak Kotia. Nomor 2. Nomor 3 tadi siapa? Mbak Santi. Nomor 4 siapa mau? Mbak Risalia nomor 4. Nomor 5 siapa mau? Nomor 5 ada yang mau? Mbak Wiwi. Oke. Sudah ya. Clear. Saya buka. Mbak Dinda Arema mau juga. Bentar. Saya kasih kesempatan buat yang 5 sudah angkat tangan ini dulu ya. Mbak Ayu Mas Ayu. Nengtia Apeng. Mbak Santi. Mbak Risalia dan Mbak Lala Wiwi. Oke, silakan. Sudah saya buka. Di sebelah kanan masing-masing soal ya, jangan rebutan papan tulis. Papan tulisnya jangan dipecah. Yang teratur ya, jangan bertengkar. Masih ada waktu 23 menit. Mbak Ayu Mas Ayu bisa ganti warna kapurnya nggak? Kayak jangan pakai kapur warna kuning deh, nggak kelihatan. Pakai kapurnya sendiri-sendiri ya, jangan ambil kapur temannya. Nggak boleh bertengkar. Gimana cara gantinya? Di sebelah kiri bawah itu ada gambar. Di atasnya angka 18 itu Mbak, ada gambar pensil kan sama warnanya. Nah, itu bisa dipilih warnanya Mbak. Kalau nggak nemu nggak apa-apa deh. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, pakai warna kuning aja. Kalau bisa, wah sip.
回来了。对啊。谁叫我们明天10点要 meeting？ 明天要是meeting，所以你就在这边睡觉。没有要睡了吧？No sleep. No sleep? No time. 好睡了。那是庆典哦。怎么样？哦，你想玩吗？没有。第一次看到软毅在 play game。他每个晚上这样啊。每个晚上吗？对啊。Every night. Every night. 哦。No. 他很猛哎。你要试 Not 试 last 看。 night because last night the power is off. You know? I know you prepare reports. No. So? Because the power Oh. cut off. I know. ，Saya nggak megang papan tulis loh. Di mikrofonnya saya matikan soalnya ada teman saya di sebelah ini. Kegeser-geser terus ya. Cayo.你在跟我说加油啊？没有，跟学生啊。学生？对，他们在那个黑板写字。Blackboard。对。Whiteboard。我知道，但是你们全部就是不管什么颜色都是黑板吗 ？No。真的，白板。对。真的。Yes。哦，好，白板。那我们的那个什么台科大的全部是绿色的吗？那叫黑板。黑板不是黑。没有。你看。Only white code 白板。OK， 好。Others。对 ，others。Others code 黑板。黑板。Yes。OK， 那我懂。意思说，如果黑板的话，就要用那个什么？粉笔。粉笔。粉笔。我不知道英文怎么讲。英文叫做 chalk。chalk。CHALK。CHALK。chalk。Today afternoon. Have 3 girls. 啊，学妹。Yeah, coming our lab, and one of them interest in Rai's research. So Rai show his research to them. 好。等一下哦。所以还有一位还没写完哦。Siapa sih nomor 5 tadi?
Oh, Mbak Wiwi ya. Susah pakai susah nulisnya atau susah koneksinya? 网路很慢还是真的写的？哦，好。学妹，这不错。第一个人他第一个字写错了。是什么写作？我啊，我看一下的我最上面第一个。我知道。哦，那个有黄色，所以我刚刚跟他讲，就是说，你现在换那个什么颜色？哦。因为一开始他用那个黄色。Our English class TA. He can speak little Chinese, like 113，就是113题。学生吗？ like 看起来像是 like。印尼人吗？像也像是。什么也像？就是很像，但是我不确定他是不是印尼啊。就是他有 skin and 你有他的那个？没有。No, I don't have. FB 啊。No, I don't have. I don't have his any information. 你说在那个 CEC 那边吗？2楼 ，IB 2楼。对呀。是不是这个人？A male. A male. 男的嘛，对不对，对？不对，为什么开 Ingress？ 稍等一下。所以每次就是他教你们，为什么他不是真正的老师 ？Because we class time is Wednesday, Thursday, and Friday. He allocate 分配 allocate Thursday, and Wednesday and Friday is other teacher. I don't know why have three. No. 不是他吗 No. 他也是在那边。哦，语言中心。对。不是。教育，对，英文。Oke. Udah pada banyak yang ya. Off ya. Untuk yang nomor di sini yang kelihatan dulu deh. Daripada saya kegeser-geser lagi nanti layarnya. Yang nomor 2, 客人正在点菜. Ini artinya adalah tamu sedang memesan makanan. Jadi 客人 itu adalah tamu atau customer atau pelanggan. 正在 itu artinya sedang. 点菜 itu artinya, saya tulis di sini deh ya. Bisa bacanya kan semuanya? Saya pakai warna hitam aja, jangan pakai warna ungu aja deh. 客人 客人 客人正在点菜 菜nya itu gini. 菜 Oke. Iya, kalau mau teman-teman mau ada yang pamit dulu nggak apa-apa. Ini sudah hampir selesai kok.
Ini saya panjangkan karena tadi takutnya khawatir kok kurang apa waktunya nggak cukup buat nulisnya. Tetap semangat Mbak. Siapa tadi yang belum selesai nih? Mbak Lala Wiwi ya. Terus tulis. Terus yang nomor 3 ini wo my. Wo my. Wo my. 飞机 飞机票 飞机票. Nah, terus ini 我坐 yang nomor 4 我坐 捷运 运 去 机场 Oke ya. Yang ketiga tadi artinya saya beli tiket pesawat. Yang keempat artinya saya naik MRT pergi ke bandara. Yang nomor 5 yang sedang ditulis sama Mbak Lala Wiwi. Susah banget. Singgulah. Terima kasih ya semuanya teman-teman yang sudah menyempatkan untuk belajar menulis. Luar biasa. Salut atas kesediaannya. Semuanya bagus sudah. Mantap. Oke, yang nomor 5 terakhir sebelum saya tutup kelasnya. 我喜欢买衬衫 这衬衫嘛，对，衬衫。他们是用滑鼠写还是用那个？可能会用滑鼠。我喜欢买，不对，买衬衫好，这样就好了。Oke ya, semua sudah mengerti ya soal yang diberikan untuk UTS ini. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Oh, yang atas belum bahas. Lupa. Nih. Sekalian saya bahas ini, ada yang menarik nih. Trot. Oke. 我看一下ini artinya adalah saya tulis agak gedean ya. 我看 biru, maksudnya pakai warna merah ya.看一下 Oke ya. Ini i, kemudian sya. Oke. Nah, kemudian ini yang perlu saya jelaskan lebih jauh adalah kan. Asal mula kata kan. Ini yang kayaknya belum pernah saya bahas. Kan artinya melihat. Kenapa kok karakter ini artinya melihat? Ini teman-teman bisa lihat di sini, simak radikal yang digunakan di sini. Pertama ini yang atas ini radikal tangan, yang bawah ini radikal mata. Jadi asal mulanya seperti ini teman-teman. Saya jelaskan pakai gambar ya. Oke. Jadi teman-teman di sini ada mata ya. Mata.
Oke. Ada mata. Lah, orang melihat kalau zaman dulu kayak teman-teman tahu Sun Gokong nggak? Si keras sakti itu. Nah, itu kan biasanya kalau dia melihat dia naruh tangan di atas matanya kan. Jadi kayak melihat sesuatu di kejauhan gitu. Ini ini tangan. Nah, tangannya ditaruh di atas. Oh, aku melihat sesuatu dari jauh. Nah, nih. Makanya jadilah karakter melihat itu ada tangan ditaruh di atas mata. Itu artinya melihat. Itu asal usulnya kenapa kata melihat itu karakter Mandarinnya seperti ini. Keras sakti Sun Gokong, iya. Masih ingat kan kalau keras sakti melihat itu kan dia pakai tangannya taruh di atas ini. Sun Gokong itu sebenarnya siapa? Waduh, nggak tahu mbak. Nggak kenal saya mbak. Bukan teman Facebook. Nanti kalau teman mbak Liling anak kenalin sama saya ya. Oke, insya Allah itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Saya pamit juga. Saya tutup kelasnya boleh? Kalau nggak ada pertanyaan lagi atau mau ada yang tanya, kalau nggak kita bisa akhiri kelasnya. Kita ketemu lagi besok insya Allah di jam yang sama pukul 9, pertemuan ke-14. Oke ya. Insya Allah setelah ini saya akan upload semua video dari pertemuan pertama sampai terakhir di YouTube. Bisa dicek di Facebook, link yang kemarin saya berikan ada playlist. Itu playlistnya aja diklik ya. Nanti di situ tampil semua rekaman kelas mulai dari pertama sampai hari ini. Oke ya. Terima kasih. 谢谢你们。希望明天还可以见个面。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.